agar indah Shalom, welcome to bagimu, Reform Exodus Community. This is our church DC. agar indah bagimu. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Dipegangnya kunci kota Allahku, negeri perjanjian mulia. Tiap langkahku, aku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, oh, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin.
mengikut Tuhan Yesus. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ya aku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya aku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya aku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama
Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Yang ada di tempat ini mengikuti ibadah onsite dan yang mengikuti di streaming, di YouTube dan di radio. Saya mengucapkan selamat bergabung di ibadah pertama Rek Nginden. Saya mengundang semuanya bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Mari kita mensyukuri untuk anugerah rahmat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Anugerah-Mu yang membawa kami ke tempat ini, kami bersyukur Tuhan, kami bisa berjumpa dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu yang kudus, karena Engkau telah membuka jalan bagi kami. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib telah membuka tabir dan melayakkan kami menikmati tahta kudus-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhir dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang akan menolong dan memberkati kami. Dan biarlah segala pujian hormat hanya bagi Engkau. Kami membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita bersyukur memuji Tuhan yang telah memberikan hidupnya mati bagi kita untuk dosa-dosa kita. Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku,
kami menyembah Engkau Yesus. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Mari jemaat Tuhan diberikan kesempatan untuk kita mengaku dosa-dosa kita dan kita mensyukuri kasih-Nya yang telah membebaskan kita dari dosa. Maka aku mengakui dosaku kepadamu dan tidak menutupi kesalahanku. Aku berkata, aku mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Di dalam setiap kelemahan kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang terus mengampuni kami. Ampuni kami ya Tuhan. Setiap kali kami sudah diampuni, tapi seringkali kami jatuh di dalam dosa. Tetapi syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah bosan untuk mengampuni kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami boleh tetap setia kepada Tuhan. Kami boleh tetap setia Tuhan, mendengarkan Tuhan, mengikut Tuhan sepanjang hidup kami. Hanya karena kekuatan yang dari Tuhan sendiri yang memampukan kami untuk kami boleh melakukan semuanya itu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapa, sebentar kami akan bersuka cita di dalam Tuhan, menikmati Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau disenangkan, kiranya Tuhan dimuliakan di dalam setiap ibadah kami pagi ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Berita anugerah. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Puji Tuhan. Sebagai respon atas berita anugerah, mari kita dengan bersukacita dan bangkit berdiri, kita menyatakan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Mari kita bangkit berdiri. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakkan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan dijadikan manusia.
Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin, amin, puji Tuhan. Kita bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Dia yang mengasihi kita, Dia menuntun setiap langkah hidup kita. Haleluya. Mari bersukacita di dalam Dia. Yang langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Amin. Waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Puji Tuhan, Dia yang mengatur setiap langkah kita. Mari kita bersukacita di dalam Dia. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Puji Tuhan, haleluya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Amin. Mari kita berjalan bersama Juru Selamat kita. Amin. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri
dia kadang-kadang lembah kekelaman membuat kita gentar, membuat damai kita hilang. Tetapi percayalah hanya di dalam dia damai itu ada. Puji Tuhan. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita berdoa. Seperti pujian yang kami naikkan pada saat ini Tuhan. Kedamaian yang sejati hanya kami temukan di dalam Yesus. Bersama Dia hatiku tenang. Bersama Dia hatiku damai. Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur memiliki Allah, memiliki juru selamat yang begitu peduli dengan kami, yang mengetahui keberadaan hati kami, bahkan juga yang pernah bergumul seperti yang kami rasakan. Tuhan, terima kasih. Pada saat ini
kami juga bersyukur Tuhan memberi kesempatan kepada kami. Kami belajar kebenaran firman-Mu. Bila firman-Mu Tuhan yang juga akan menolong kami, sekali lagi menolong kami, mengarahkan hidup kami supaya tertuju kepada Engkau, Sang Sumber Damai Sejahtera itu. Tuhan terima kasih. Kami berdoa biarlah Roh Kudus yang akan menolong kami semua. Roh Kudus yang akan memampukan kami mengerti kebenaran firman-Mu. Tuhan terima kasih. Biarlah Roh Kudus juga yang akan menolong kami mampu melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Ya, yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara streaming. Hari ini kita bersyukur kita sudah sampai di pasal yang kedua seri eksposisi Perjanjian Lama. Ya, kita akan belajar dari Pengkhotbah pasal yang kedua ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-23. Dan temanya Bapak Ibu bisa melihat di layar ya. Berbicara tentang workaholic ya. Bapak Ibu, kita itu hidup di zaman yang mengagungkan produktivitas, betul ya? Kerja keras itu memang sebuah keniscayaan, itu harus kita lakukan. Tetapi kadang-kadang kita tidak sadar ada satu kecanduan yang mulai merasuk di dalam kehidupan banyak orang, yaitu tentang workaholic ya. Satu keinginan untuk kerja terus ya, tanpa henti, terus bekerja, mati-matian bekerja begitu, tanpa henti. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, Bapak Ibu, pada dirinya sendiri kerja keras itu atau bekerja itu sesuatu yang baik, betul ya? Pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan juga memberikan mandat budaya kepada manusia untuk bekerja. Tuhan memberikan mandat kepada manusia untuk mengolah bumi, untuk berkuasa. Artinya ya memang manusia harus bekerja. Pada dirinya sendiri bekerja itu sesuatu yang baik. Tuhan sudah memberikan itu supaya manusia bekerja, supaya manusia berkarya. Bahkan itu diberikan sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Itu di Kejadian 1, Bapak Ibu bisa membacanya. Etos kerja yang baik itu juga sesuatu yang dibutuhkan pada masa-masa sekarang. Seseorang harus bekerja dengan maksimal, harus bekerja dengan tanggung jawab supaya menghasilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang maksimal. Dunia selalu membutuhkan para pekerja, orang-orang yang memiliki etos kerja yang baik. Itu benar, itu harus Bapak Ibu. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, tidak jarang orang yang terjerumus di dalam workaholic tadi. Bahkan tidak jarang orang itu pada akhirnya apa? Menilai hidup mereka itu ditentukan dari seberapa keras mereka bekerja. Jadi mereka itu memiliki prinsip bahwa kesuksesan hidup dengan produktivitas itu menjadi satu standar, menjadi satu nilai di dalam diri mereka. Mereka tidak akan merasa puas, mereka tidak akan merasa berharga kalau mereka belum benar-benar menghasilkan sesuatu menurut standar mereka. Ya, jadi banyak yang menyamakan kesuksesan hidup itu dengan produktivitas. Wah, bekerja. Kalau kamu nggak bekerja, kalau kamu belum benar-benar memberikan hidupmu untuk bekerja terus, berarti hidupmu belum sukses begitu. Pada akhirnya apa? Orang-orang yang seperti ini sampai mereka mengorbankan apa? Kesehatan, mereka mengorbankan keluarga, bahkan tidak jarang mereka akhirnya mengorbankan waktu bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya apakah benar sih kerja keras itu, workaholic itu, kerja keras yang berlebihan itu membawa arti
dan kepuasan yang sejati di dalam kehidupan kita? Ini yang akan kita jawab. Di dalam Pengkhotbah pasal 2, mengajak kita untuk melihat ke dalam hati orang yang berhasil pada waktu itu. Ke dalam hati seorang yang secara manusia itu benar-benar melakukan pekerjaan yang luar biasa, kerja keras, bahkan boleh dikatakan kerja keras yang berlebihan, dan penulis Pengkhotbah Qoheleth memang sengaja melakukan itu dengan satu harapan, benar enggak sih? Ini memberikan sebuah kedamaian ketika aku melakukan hal yang seperti ini. Tetapi kita bisa melihat nanti pada akhirnya sebetulnya penulis Pengkhotbah ini merasakan bahwa itu semua pada akhirnya sia-sia. Penulis Pengkhotbah Qoheleth mengatakan ketika dia mencoba melakukan segala sesuatu, beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan lalu kita sudah belajar ya, apa sih yang tidak dilakukan oleh Qoheleth, penulis Pengkhotbah? Dia bersenang-senang, dia juga sudah melakukan. Dia mengumpulkan harta, dia sudah melakukannya. Ya, tidak ada orang yang lebih kaya daripada penulis Pengkhotbah Qoheleth ini yang kita yakini, yaitu adalah Salomo. Dia bersukacita dengan perempuan, dengan apapun itu dia sudah lakukan. Bahkan pada saat ini dia mencoba ingin mencari arti hidup itu, kedamaian itu dengan apa? Melakukan pekerjaan keras yang berlebihan. Tapi apakah itu menghasilkan kedamaian? Qoheleth mengatakan itu pun kesia-siaan dan menjaring angin. Nah, mari kita melihat Bapak Ibu, apa yang dikatakan Qoheleth dengan pekerjaan yang dia lakukan dengan berlebihan, kalau boleh saya katakan ya. Apa yang dikatakan Qoheleth berkaitan dengan workaholic. Apakah itu menjadi sebuah jawaban? Kalau itu tidak menjadi sebuah jawaban, kira-kira apa alasannya? Nah, mari kita membaca. Saya ayat yang ke-18, Bapak Ibu ayat yang ke-19. Demikian seterusnya bergantian ya. Saya akan memulainya. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang yang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecapapan, maka ia harus meninggalkan bahagianya pada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram, ini pun sia-sia. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengulang secara cepat. Mungkin beberapa kita belum ada yang mengikuti seri khotbah dari Qoheleth atau pengkhotbah ini. Nah, Qoheleth ya itu di dalam bahasa Ibraninya atau kalau di dalam terjemahan Indonesianya itu pengkhotbah. Sekali lagi itu merupakan sebuah kitab yang berisi tentang refleksi keberadaan kita. Ya, refleksi eksistensialis yang sangat jujur tentang makna hidup Bapak Ibu ya. Qoheleth itu meneliti hidup. Dia memberikan satu batasan, hidup yang di mana? Yaitu hidup yang di bawah matahari. Kita seringkali mendengarkan kata di bawah matahari, di bawah matahari. Mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal yang kedua. Di bawah matahari, di bawah matahari. Ini menjadi satu istilah yang khas Bapak Ibu ya. Yang menunjukkan pada kehidupan yang ada di dunia. Yang menunjukkan pada kehidupan yang fana atau secara spesifik yang menunjukkan kehidupan duniawi tanpa mempertimbangkan
perspektif yang kekal dari Allah. Jadi di bawah matahari itu berbicara tentang kehidupan sehari-hari yang ada di dunia. Kehidupan yang tidak kekal, kehidupan yang fana, bahkan kehidupan yang jauh dari sudut pandang kekekalan Allah. Nah, tujuan dari kitab ini Bapak Ibu, itu bukan untuk membuat kita itu putus asa. Bukan untuk membuat kita itu lalu mengatakan ya sudahlah, kalau bekerja keras itu sia-sia, ya sudah nggak usah bekerja keras. Enggak seperti itu. Di dalam bagian lain, Kohelet mengatakan belajar itu melelahkan. Lalu kita tidak bisa menyimpulkan ya sudah kalau gitu nggak usah belajar, nanti melelahkan begitu ya. Bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu. Tetapi kitab Kohelet ini untuk menyadarkan ini Bapak Ibu, bahwa semua usaha manusia di bawah matahari tadi yang dikerjakan di luar Tuhan itu adalah sesuatu yang hampa. Dan hanya di dalam relasi dengan Allah, hidup itu bisa memiliki makna. Nah, kurang lebih seperti itu kalau kita mau mempelajari kitab Kohelet ini. Jadi bukan mengajarkan kita untuk malas, bukan mengajarkan untuk kita pesimis, bukan mengajarkan supaya kita itu ya sudahlah, enggak melakukan apa-apa, enggak. Tetapi mengajarkan kepada kita supaya kita itu tetap menyandarkan hidup kepada Tuhan. Bahkan mengajarkan kita untuk kita itu memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Mengajarkan kita untuk melihat segala sesuatu yang ada di bawah matahari ini. Pekerjaan kita, keluarga kita, harta kita, kepandaian kita. Melihat segala sesuatunya dari kacamata Allah. Menyerahkan kembali kepada Allah dan pada waktu itu hidup itu memiliki makna. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat pasal 2 yang sudah kita baca ini. Kalau kita melihat di dalam bagian ini Bapak Ibu, Kohelet mempergunakan beberapa kata yang mengekspresikan emosi dia. Ya, mengekspresikan emosi dia. Bapak Ibu bisa melihat beberapa kata itu diantaranya adalah benci. Ku benci, begitu ya. Di dalam ayat yang ke-18 sudah diawali dengan aku membenci, begitu. Jadi ini menunjukkan satu intensitas ketidakpuasan, begitu. Ku benci itu sesuatu yang enggak puas, begitu. Lalu Kohelet juga memakai kata kerja, usaha kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesianya begitu. Beberapa kali penulis kitab ini memunculkan kata ini berulang-ulang, menandakan ada satu fokus utama ya, pada satu usaha manusia, dan usaha itu sesuatu yang membebani. Sesuatu yang menjadi beban, pekerjaan yang membebani. Lalu juga kita menemukan kata mulai putus asa di dalam ayat yang ke-19. Nah, ini menggambarkan satu keadaan bahwa Kohelet ini, ini nggak ada harapan lagi begitu ya. Tidak ada satu pengharapan kembali. Nah, ini adalah satu gambaran perasaan, isi hati yang ada di dalam Kohelet pada waktu itu. Pada waktu dia mulai mengeksplor tentang usaha, tentang pekerjaan, tentang sesuatu yang dapat dia lakukan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat-kalimat seperti segala yang kulakukan dengan jerih payah, itu sering kali kita temukan. Diulang. Dan itulah yang memang dilakukan oleh Kohelet pada waktu itu. Kohelet ingin menunjukkan betapa obsesifnya, betapa dia itu kalau dengan pekerjaan pada waktu itu, dia ingin berusaha melakukan dengan sekuat tenaga, bahkan kita boleh katakan itu terlalu berlebihan. Bahkan kalau boleh saya katakan itu dalam istilah sekarang itu, Kohelet, penulis kitab ini benar-benar seorang workaholic, seorang yang gila kerja, seorang yang benar-benar gila kerja pada waktu itu. Dia mengatakan sekali lagi berulang-ulang, segala yang kulakukan dengan jerih payah. Segala yang kulakukan dengan jerih payah. Dengan jerih payah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang dilakukan oleh Salomo pada waktu itu. Dan pada waktu itu Salomo sebetulnya menyadari Bapak Ibu, dari bagian ini yang nanti kita akan pelajari. Ada 3 hal. Pada akhirnya Salomo menyadari
bahwa hasil kerjanya itu, semua yang dilakukan dengan jerih lelah itu, dia yang melakukan pekerjaan itu dengan gila kerja yang luar biasa itu. Salomo menyadari pada akhirnya hasilnya itu dia tidak akan bawa sampai mati. Pada akhirnya dia sadar bahwa apa yang dilakukan itu harus diwariskan kepada orang-orang yang belum tentu bijaksana mengatur warisan legasi yang ditinggalkan oleh Salomo. Pada akhirnya dia sadar pekerjaannya itu membuat dia tidak tenang. Dia gelisah siang dan malam. Nah, 3 hal ini yang akan kita pelajari Bapak Ibu. Alasan mengapa Salomo menemukan bahwa workaholic pun tidak akan pernah menemukan kedamaian sejati. Kita akan belajar pada akhirnya gila kerja pun tidak akan pernah membawa seseorang memiliki kepuasan yang sejati. Nah, alasannya apa? Alasannya apa? Nah, mari kita melihat satu persatu dari bagian ini. Nah, yang pertama kita akan menemukan di dalam ayat yang ke-18 bahwa pekerjaan atau gila kerja itu tidak akan memberi kepuasan kekal. Ya, gila kerja itu tidak akan memberi kepuasan kekal. Di dalam ayat yang ke-18 di situ dikatakan, aku membenci segala usaha. Segala usaha, seperti tadi saya katakan, usaha itu merujuk pada satu pekerjaan yang dia lakukan dengan segenap hati, dengan kekuatan, bahkan boleh dikatakan itu sesuatu kondisi gila kerja yang luar biasa begitu ya. Workaholic yang dia lakukan. Ya, aku membenci segala usaha yang kulakukan di bawah matahari. Nah, tetapi satu hal yang menarik Bapak Ibu. Kohelet ketika dia mengatakan aku membenci pekerjaan yang kulakukan. Ya. Kohelet berkata aku membenci pekerjaan yang kulakukan di bawah matahari. Kohelet itu bukan membenci pekerjaannya. Beda ya. Dia tidak membenci pekerjaannya. Tetapi dia membenci hasilnya. Ya. Kohelet mengatakan aku membenci segala usaha yang kulakukan di bawah matahari. Bukan karena pekerjaannya salah. Bukan. Bukan karena dia melakukan sesuatu yang keliru. Bukan. Tetapi karena ia menyadari bahwa semua jerih payahnya itu tidak bisa ia nikmati selamanya. Itu yang dia ingin katakan. Jadi sekali lagi bukan karena usaha itu sendiri. Bukan karena pekerjaannya itu sendiri yang tidak menyenangkan. Bukan. Tetapi hasilnya yang dia tidak bisa nikmati. Kalau kita melihat di dalam bagian sebelumnya. Kohelet dia terlibat di dalam banyak pekerjaan besar. Tidak jarang sesuatu yang tidak penting dalam tanda kutip. Ya, dia kerjakan dan itu menghasilkan satu proyek yang besar. Bahkan Kohelet di dalam pasal 2 ayat yang ke-10. Dia itu juga ngomong aku ini bersuka cita. Karena bisa melakukan pekerjaan ini. Dia bersuka cita. Dengan pekerjaannya dia tidak benci. Dengan pekerjaannya dia tidak benci. Tetapi apa yang dia benci? Yaitu hasilnya dia tidak bisa nikmati. Hasilnya tidak bisa dia nikmati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kalau kita melihat di dalam bagian ini, kata yang tadi sudah saya sering jelaskan, kata di bawah matahari. Di bawah matahari. Kesadaran Kohelet tentang segala hal di bawah matahari. Itu menyadarkan apa sih? Manusia itu ada batasnya. Manusia itu ada batasnya. Dan jikalau batas itu sudah genap, atau dalam artian meninggal Bapak Ibu, maka tidak ada satupun yang dibawa di dalam atau dibawa ke keabadian. Itu yang dirasakan oleh Kohelet pada waktu itu. Dengan kata lain Bapak Ibu, kematian itu akan memaksa Kohelet untuk meninggalkan semuanya. Meninggalkan prestasinya, meninggalkan kekayaan yang berhasil dikumpulkan pada waktu itu. Pada waktu mati tidak ada satupun sedikit pun yang dibawa.
Nah inilah yang dirasakan oleh Kohelet pada waktu itu. Jadi sekali lagi dia tidak membenci pekerjaannya, tapi dia membenci hasilnya ini loh nggak dibawa. Maka dia mengatakan aku membenci segala sesuatu yang aku lakukan. Begitu. Dia sadar Bapak Ibu, nanti semuanya ini kalau aku mati nggak ada yang aku bawa. Nah ini yang ingin ditegaskan oleh Kohelet pada waktu itu Bapak Ibu, pada bagian yang pertama ini. Ini yang menjadi alasan kenapa si Kohelet itu tidak menemukan damai sejahtera yang sejati. Kepuasan yang sejati di dalam gila kerja yang dia lakukan. Semuanya toh dia akan tinggal. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini mengingatkan kepada kita, sebaik apapun usaha kita, pada akhirnya manusia itu memiliki tanggal kadaluarsa, betul ya? Pada akhirnya manusia seperti Salomo Bapak Ibu. Kita tidak bisa bekerja untuk selama-lamanya. Kita pun tidak bisa membawa hasil usaha kita setelah kita mati, betul ya? Gak ada Bapak Ibu. Seberapa keras pun kita bekerja, hidup tetap milik Tuhan. Kita itu hanya penata layanan yang sempurna Bapak Ibu. Dan tak satu pun hasil dari lelah kita yang dibawa kepada keabadian. Itulah keberadaan kita. Menjadi sebuah pertanyaan yang patut kita refleksikan Bapak Ibu. Apakah pekerjaan kita membawa kita itu lebih dekat kepada Tuhan atau malah menjauh? Itu menjadi satu pertanyaan yang penting. Kalau pekerjaan kita itu membawa lebih dekat kepada Tuhan, puji Tuhan. Kenapa? Karena kita semakin disadarkan. Pada akhirnya memang kita akan kembali kepada Tuhan dan kita tidak membawa apa-apa. Tetapi kalau sampai pekerjaan itu membawa kita kepada kondisi menjauh dari Tuhan, itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Itu menjadi sesuatu yang tidak guna Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana situasi keadaan Bapak Ibu sekarang? Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan ini di dalam hati. Sejauh mana pekerjaan yang kita lakukan pada saat ini? Membawa dekat sama Tuhan enggak? Atau kita menjauh kepada Tuhan? Ini kebenaran yang pertama. Kebenaran yang kedua. Pekerjaan yang berlebihan itu tidak menjamin warisan yang baik. Pekerjaan yang berlebihan itu tidak menjamin warisan yang baik. Di dalam ayat yang ke-18, Kohelet atau pengkhotbah mengatakan, dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Maksudnya orang yang akan menerima warisan ini loh. Siapa yang tahu apakah dia berhikmat atau bodoh? Lalu ayat 21 dia mengulang. Maka ia harus meninggalkan bahagiannya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun sia-sia dan kemalangan yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengkhotbah Kohelet sadar. Pada waktu dia nanti meninggal, dia tidak membawa apa-apa. Dia akan kembali kepada Tuhan. Tapi dia juga sadar, apa yang selama ini dia hasilkan, apa yang selama ini dia sudah bekerja, itu nanti akan diwariskan itu. Tapi Kohelet mengatakan apa? Enggak tahu loh, nanti yang menerima warisan ini seperti apa orangnya. Apakah dia berhikmat atau tidak? Apakah dia bisa menjaga warisannya atau tidak bisa menjaga? Nah kalau kita melihat di dalam bagian ini sebetulnya begini, apa sih yang ditinggalkan, apa yang diwariskan oleh Kohelet pada waktu itu? Nah kalau kita melihat di dalam pasal-pasal selanjutnya, sebetulnya yang ditinggalkan oleh Kohelet, warisan itu bukan hanya harta. Tetapi itu juga visi hidup, itu juga nilai-nilai hidup, itu juga tanggung jawab. Itu yang ditinggalkan. Itu merupakan segala hasil kerja kerasnya yang selama ini dia lakukan. Dan itu akan diberikan oleh kepada orang lain. Salomo tidak tahu orang yang akan menerima itu berhikmat atau tidak. Salomo tidak tahu orang yang akan menerima itu nanti bisa menjaga atau tidak. Nah di dalam bagian ini yang menarik
Salomo tidak memberikan secara spesifik siapa sih yang menerima itu semua. Apakah itu anaknya? Salomo juga tidak tahu. Di dalam bagian ini dikatakan tidak disebutkan secara jelas siapa ahli waris dari Kohelet. Di dalam bagian ini Kohelet hanya mengatakan orang atau manusia. Orang atau manusia. Dia tidak tahu orang atau manusia ini berhikmat atau tidak. Dia tidak tahu. Apakah ini anaknya? Dia juga tidak tahu. Apakah ini orang lain? Dia juga tidak tahu. Seakan-akan Kohelet ingin menyampaikan bahwa dia tidak memiliki kuasa atau kendali penuh atas siapa yang akan menerima segala usaha dari jerih lelahnya itu. Dan Bapak Ibu, ini sebuah kebenaran. Pada waktu Salomo meninggal, dia mewariskan segala kerajaannya kepada anaknya. Dan memang yang menerima anaknya, segala kebijakannya dia wariskan kepada anaknya. Segala visi misinya dia wariskan kepada anaknya. Tetapi yang terjadi apa? Anaknya kurang berhikmat ketika menerima itu. Bapak Ibu bisa membaca kisahnya di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-12. Yaitu terpecahnya kerajaan Israel di masa Raja siapa? Rehabeam. Dan itu anak Salomo. Realitanya begitu. Raja Salomo yang terkenal dengan hikmatnya digantikan oleh anaknya yang ternyata tidak berhikmat. Semua pencapaian bahkan sebelum Salomo, semua pencapaian raja sebelum Salomo, Raja Daud ya pada waktu itu yang luar biasa. Raja Daud, Raja Salomo, semua pencapaian itu kayak dianulir oleh Rehabeam. Semua pencapaian itu kayak langsung ya hancur di bawah Rehabeam. Dari sini Bapak Ibu, pengkhotbah Kohelet ingin mengatakan tidak selalu pekerjaan yang berlebihan itu tidak menjamin warisan yang bijak. Itu tidak menjamin. Makanya sekali lagi ini menjadi satu alasan bahwa gila kerja itu bukan menjadi sebuah jawaban untuk mencari kedamaian. Bapak Ibu, mungkin di antara kita ada yang pernah mendengar ya, beberapa perusahaan yang besar, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Yang dulu pada waktu dipegang generasi pertama luar biasa. Dipegang generasi kedua mulai surut. Generasi ketiga tutup. Sering ya mendengar berita-berita tentang itu. Nah itulah Bapak Ibu. Kadang-kadang orang tua membangun bisnis bertahun-tahun. Tetapi anaknya yang mewarisi itu bisa merusaknya di dalam satu malam Bapak Ibu. Itu realita di dalam kehidupan. Kadang-kadang ada orang yang bekerja siang malam. Tetapi lupa mengajarkan hikmat. Mengajarkan iman kepada penerusnya. Itu juga menjadi sebuah kesia-siaan Bapak Ibu. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mulai sekarang Bapak Ibu, mari kita belajar. Mewariskan bukan hanya kekayaan. Bukan hanya materi, tetapi juga mewariskan nilai-nilai kekal kepada anak. Kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mewariskan nilai-nilai kebenaran kepada anak-anak kita. Mulai membangun warisan iman, bukan hanya materi. Mulai melibatkan anak-anak generasi penerus di dalam pencapaian iman. Ini menjadi sesuatu yang penting Bapak Ibu. Bukan sekadar kita mewariskan ini ya. Aku ada harta, aku ada kekayaan sekian M, bahkan sekian T. Udah tak kasihkan kepada kamu. Ini ya ada pabrik, beberapa puluhan pabrik tak berikan kepada kamu. Bukan hanya sekedar itu. Tapi pertanyaannya sejauh mana kita meninggalkan warisan iman. Sejauh mana kita mewariskan nilai-nilai kekal kepada anak-anak kita. Sejauh mana kita mengajak kita, penerus kita di dalam pencapaian iman. Mengenal Kristus yang sejatinya sumber dari segala damai sejahtera itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi sesuatu yang penting. Ini menjadi sesuatu peringatan dari Kohelet
ketika dia menyadari gila kerja itu bukan jawaban untuk mencapai damai sejahtera. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, bagian yang ketiga, Kohelet itu juga sadar ketika dia gila kerja, ketika dia workaholic, ketika dia memang sengaja menyeburkan diri di dalam penelitian hidup itu, pencarian makna hidup itu dengan usaha yang keras, dengan jerih payah yang luar biasa. Dia itu sadar pada akhirnya bahwa obsesi kerja atau obsesi gila kerja, lebih tepatnya seperti itu, ternyata itu menguras jiwa dan tubuh. Ayat yang ke-23, dia bisa ngomong begini, hari-harinya itu penuh dengan kesedihan, pekerjaannya penuh dengan kesusahan, bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Hatinya tidak tentram. Bapak Ibu, kita bisa belajar di dalam bagian ini. Kohelet, pengkhotbah, menghambarkan kehidupan orang yang bekerja terlalu keras. Kerja keras enggak apa-apa, tapi kalau terlalu keras sampai gila kerja, sampai workaholic. Pengkhotbah mengatakan, dia itu penuh kesedihan. Itu di dalam bahasa Ibraninya yagon, itu kayak ada tekanan mental. Enggak tenang. Terus ada sesuatu yang mengejar dia. Ada pressure yang kuat begitu. Bapak Ibu bisa melihat ya di dalam terjemahan bahasa Inggris. Saya ambil dari New Living Translation itu. Begitu kuatnya begitu ya. Hidupnya itu dipenuhi dengan kesakitan. Kesakitan, kesedihan. Lalu penuh dengan kesusahan. Ya, ada kata kaas itu menunjukkan frustasi Bapak Ibu. Ya, frustasi. Lalu juga di situ dikatakan ada kata pikirannya tidak bisa istirahat. Even at night their minds cannot rest. Enggak bisa istirahat. Enggak bisa tenang begitu. Kecemasan tanpa henti. Nah itulah yang dikatakan oleh Salomo terhadap orang-orang yang gila kerja. Itu yang dikatakan Salomo pada waktu dia juga mengalami sendiri. Dia memang meneliti, menjeburkan diri untuk mencari makna hidup dengan bekerja keras sampai gila kerja seperti itu. Pengkhotbah mengatakan, ya hidupnya seperti ini Bapak Ibu. Nah pikiran tidak pernah berhenti bekerja, tubuh ya lelah, hati gelesat terus menerus. Bapak Ibu pernah gak sih di tempat ini ada yang merasakan ketika tuntutan kerja itu begitu hebat. Itu sampai gak bisa tidur. Ada di sini. Ketika memikir pekerjaan yang begitu banyak gitu. Saking sepanengnya sampai gak bisa tidur. Ada di sini. Mungkin ada ya di antara kita yang seperti itu. Saya juga pernah dulu memikirkan ada satu pekerjaan. Dikasih deadline harus selesai. Tanggal ini, tapi masih banyak yang harus dikerjakan. Wah itu gak bisa tidur ya. Gak tenang ini, ya apa mikirkan caranya begini. Waduh gak bisa tidur. Ujung-ujungnya asam lambung kumat Bapak Ibu. Gak bisa tidur, asam lambung kumat. Nah itulah yang dikatakan oleh Kohelet pada waktu itu. Dan Bapak Ibu itu betul loh, itu memang terjadi. Beberapa orang itu sampai seperti itu. Nah di Jepang, itu ada istilah namanya karoshi Bapak Ibu ya. Karoshi. Nah karoshi itu merujuk pada satu keadaan itu kematian karena kerja yang berlebihan. Itu di Jepang itu ada istilahnya begitu. Karoshi. Dan ada satu orang itu bernama Miwa Sado. Ya, maafkan kalau salah membaca atau mengucapkannya ya. Itu Miwa Sado itu. Dia itu seorang jurnalis Jepang ya dari TV NHK. Dia jurnalis Jepang. Nah kisah Miwa Sado itu cukup terkenal di kalangan orang Jepang pada waktu itu. Dia seorang reporter Bapak Ibu. Ya, dia reporter politik di Tokyo. Di salah satu stasiun penyiaran nasional Jepang. Dan fakta yang cukup tragis yang dialami oleh Miwa Sado ini. Karena dia begitu gila kerja. Ya, dia itu meninggal gara-gara gagal jantung pada usia 31 tahun. Ya, masih muda Bapak Ibu. Kenapa? Karena setelah diselidiki ternyata dia itu mencatat 159 jam lembur.
dalam 1 bulan hanya libur 2 hari. Gila gak itu? Mati akhirnya Bapak Ibu. Gak kuat Bapak Ibu. Ini menjadi satu simbol budaya kerja di Jepang yang ekstrim ya. Itu ada istilahnya karoshi itu ya. Kematian karena kerja berlebihan. Itu terjadi. Dan ini bukan hanya Miwasado sebetulnya. Ada beberapa orang yang juga mengalami hal yang sama. Saking gila kerja. Tidak pernah istirahat. Tidak pernah refreshing. Tidak pernah membaringkan tubuh untuk menikmati indahnya tidur, istirahat. Tidak pernah. Dia meninggal Bapak Ibu. Miwasado. 159 jam lembur. 1 bulan. 2 hari libur. Di sini ada yang 1 bulan 2 hari libur. Kerja sampai lembur 159 jam lembur. Ya. Mungkin saat ini setelah pulang ini silahkan tidur Bapak Ibu ya. Silahkan tidur. Nggak bisa dipaksakan gitu. Tubuh kita terbatas. Tubuh ini terbatas Bapak Ibu ya. Harus diatur. Lalu juga ada tradisi yang lain. Yang sepertinya bagus tapi ini berbahaya. Jadi di China Bapak Ibu. Itu ada istilah budaya kerja itu 996. Ada yang tahu? 996. Ada yang tahu? Jadi budaya kerja 996 itu adalah jam 9 pagi itu sampai jam 9 malam dan itu dilakukan 6 hari seminggu. Full. Itu berapa hari kerja berarti itu? 1 hari ya, 12 jam kerja ya. 1 hari 12 jam kerja dan itu nggak ada istirahat, cuman sedikit banget dan 6 hari seminggu Bapak Ibu. Nah ada seorang yang bernama Li Yuan, ya, dia masih berumur 24 tahun. Dia bekerja di perusahaan periklanan di Beijing Bapak Ibu. Fakta yang sangat menyedihkan, dia meninggal di usia yang sangat muda karena serangan jantung. Kenapa? Karena Li Yuan ini sering bekerja itu sampai larut malam, sampai terus menerus. Sampai dia tidak memperhatikan kondisi tubuhnya. Karena stres yang berkepanjangan, dia kurang tidur sampai meninggal. Saking gila kerja Bapak Ibu. Mungkin ada yang berpikir begini, wah itu di dunia sekuler. Bagaimana dengan di dunia pelayanan? Ada juga loh Bapak Ibu yang pernah mengalami seperti itu. Ada seorang bernama Charles Spurgeon. Charles Spurgeon ini pengkhotbah yang besar. Dia seorang pengkhotbah yang keliling kemana-mana. Dia pengkhotbah yang mempertobatkan banyak jiwa. Tapi Charles Spurgeon ini pernah mengatakan dia hampir berhenti. Karena apa? Kelelahan. Karena beban berat depresi. Dia itu hampir saja mati karena pelayanannya. Ia belajar. Bahkan di dalam pelayanan pada akhirnya dia membutuhkan ritme yang baik. Membutuhkan waktu yang baik. Membutuhkan istirahat yang cukup. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kisah-kisah ini mengingatkan kita. Kita itu rapuh Bapak Ibu. Tubuh manusia itu lemah. Sehebat apapun ambisi atau kesuksesan. Tubuh itu memiliki batas ya Bapak Ibu ya. Harus diperhatikan Bapak Ibu. Kalau pemazmur itu mengatakan ya, di dalam Mazmur 127 itu, dia mengatakan begini, sia-sialah kamu itu bangun pagi-pagi, duduk sampai jauh malam, lalu makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sia-sialah kamu. Kenapa? Kamu harus ingat, Tuhan itu memberikan makanannya kepada orang-orang yang berharap kepada Dia pada waktu dia tidur. Pemazmur ingin mengatakan kalau kamu itu gila kerja dari pagi sampai malam. Kamu tidak mempedulikan keberadaan hidupmu. Kamu tidak mempedulikan tubuhmu. Kamu tidak mempedulikan keluargamu. Kamu tidak mempedulikan orang-orang yang di sekitarmu. Percuma. Kamu melupakan Tuhan
yang memelihara umatnya. Kamu melupakan Tuhan yang memberikan makanan dengan tepat waktu, kalau bahasanya pemazmur, yang memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya tidak mengatakan, ya wis kalau gitu nggak usah kerja keras. Bukan ya, bukan. Saya tidak mengatakan seperti itu. Tetapi yang saya ingin katakan adalah jangan sampai kita begitu gila kerja, itu sampai melupakan keberadaan tubuh kita. Sampai melupakan orang-orang yang kita kasihi. Beberapa orang tua selalu mengatakan atau beberapa mengatakan begini, aku ini Pak kerja keras pagi sampai malam. Ya untuk anakku loh Pak, ya untuk keluargaku loh Pak. Apa salahnya? Masih setengah Bapak Ibu kebenarannya. Perlu dipertanyakan, ketika engkau sudah bekerja dari pagi sampai malam lembur-lembur, pertanyaannya satu, kamu sudah memberikan waktu untuk keluargamu belum? Kamu sudah memberikan waktu untuk anakmu belum? Kamu sudah menanyakan kabar dia belum? Pertanyaannya, terakhir kali kamu memeluk anakmu kapan dan mengatakan, I love you. Realitanya berapa banyak Bapak Ibu anak-anak yang orang tuanya memang benar bekerja keras, tetapi anak-anaknya justru depresi, frustasi, mencari jalan sendiri yang malah jauh dari Tuhan. Ketika ditanya, kenapa kamu melakukan seperti itu? Karena mereka tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Sementara orang tua berpikir dia bekerja sebagai bukti kasih sayang kepada anaknya. Bukankah ini ironi Bapak Ibu? Bukankah ini ironi? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat di dalam kehidupan kita. Mari kita melihat batas waktu kerja kita. Jangan membawa pekerjaan itu sampai ke dalam keluarga itu. Wah, bahkan sampai dibawa ke tempat tidur. Jangan ya Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu. Jaga relasi dengan keluarga, dengan komunitas kerohanian. Mereka itu adalah tempat pemulihan Bapak Ibu. Mereka itu adalah orang-orang yang menjadi support kita. Mereka adalah orang-orang yang memberikan kekuatan kepada kita. Ambil waktu Bapak Ibu untuk refreshing. Ya kan? Saya kalau ada orang refreshing, saya selalu mengatakan itu sesuatu yang baik. Ya, memang kita butuh refreshing, ya kan? Kita butuh healing, ya kan? Kita butuh ke tempat-tempat di mana kita bisa menikmati indahnya alam. Itu penting Bapak Ibu. Tetapi juga jangan terlalu sering ya sampai lupa bekerja itu ya. Jadi ngawur juga gitu kan. Ada orang yang dikit-dikit refreshing, dikit-dikit flexing gitu, ditanya kapan kerjanya gitu ya. Nggak pernah kerja itu ya ngawur juga. Tapi yang ingin saya tekankan Bapak Ibu, perlu kita mengambil waktu-waktu seperti ini. Perlu kita mengambil waktu untuk menarik sesaat, menarik diri sesaat. Kita diam di hadapan Tuhan. Kita diam di hadapan Tuhan, kita menikmati relasi dengan Tuhan. Perlu untuk kita menarik diri untuk memberikan waktu kita kepada anak-anak kita. Memeluk mereka, mengatakan kepada mereka, I love you. Tanya kabar, bagaimana kabarmu hari ini? Setelah pulang sekolah misalkan, tanya kabar, apa yang kamu rasakan pada waktu sekolah. Dulu pada waktu saya awal-awal menjadi orang tua juga kadang-kadang lupa dengan hal-hal seperti ini Bapak Ibu. Kadang-kadang saya juga lupa menyapa, memeluk anak saya. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu, anak saya itu kalau saya sudah terlalu over, biasanya dia akan jujur ngomong, Pak, kok gak pernah main sama Vide ya? Nah itu sudah sinyal kuat itu, biasanya saya sudah langsung meninggalkan semuanya, sudah saya main. Saya duduk menemani dia, walaupun kadang-kadang membosankan. Harus jujur. Tapi ketika kita duduk, ketika kita menemani dia, ketika bertanya kabar, itu menjadi sebuah kepuasan bagi kita semua. Nah Bapak Ibu yang sudah menjadi orang tua, pernah gak melakukan seperti itu? Terakhir kapan? Coba peluk anakmu terakhir kapan? Terakhir kapan peluk anakmu lalu mengatakan, aku cinta kamu. Lalu mengatakan, I love you. Terakhir kapan tanya kepada anak kita, bagaimana kabarmu? Jangan sampai ketika kita terlalu keras bekerja, gila kerja.
justru anak-anak kita berantakan. Itu menjadi sebuah kesia-siaan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita kembali kepada apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Tuhan Yesus juga pernah bekerja. Tuhan Yesus kalau bekerja juga tidak main-main, dia bekerja keras. Pekerjaannya sempurna. Tantangan bagi kita pada saat ini sebetulnya adalah bagaimana kita harus melihat kita yang ada di dalam Kristus ini, apa yang usaha, yang pekerjaan yang sudah kita lakukan itu berpengaruh di dalam diri kita. Pertanyaan yang harus direnungkan itu bukan hanya usaha apa yang saya sedang lakukan. Tapi pertanyaannya adalah apa yang usaha ini lakukan terhadap diri saya? Apa yang pekerjaan ini sedang berpengaruh di dalam diri saya? Pekerjaan ini membuat saya seperti apa begitu? Nah, apakah kita ini menjadi orang-orang yang semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi sesama keluarga, atau apakah kita ini semakin menjauh dari juru selamat kita? Juru selamat kita itu pernah bekerja dan dia pekerjaannya sempurna. Itu yang membuat hidup kita berarti. Bukan pekerjaan kita. Juru selamat kita mengerjakan bagiannya dengan tanggung jawab, dengan tepat, dengan ritme ilahi yang baik. Juru selamat kita Yesus Kristus, dia juga pernah lelah. Dan apa yang dilakukan? Dia bersama dengan murid-muridnya, dia beristirahat. Juru selamat kita juga pernah mengalami satu tekanan yang berat, tetapi dia datang kepada Tuhan. Minggu lalu kita belajar menyandarkan hidup kepada Tuhan. Dan pekerjaannya sempurna. Dan itulah yang membuat kita berarti Bapak Ibu. Pada saat kita menggantungkan identitas dan makna hidup kita di dalam pekerjaan, pekerjaan tidak akan memuaskan kita. Gila kerja itu bukan jawaban. Karena kita tidak diciptakan terutama untuk bekerja, bukan. Kita harus mengingat kita diciptakan itu untuk berelasi dengan Tuhan. Biarlah kehampaan usaha itu membawa kita untuk datang kepada Yesus Bapak Ibu. Ada kemerdekaan yang Tuhan berikan. Ada kemerdekaan dari rasa takut kehilangan atau kekurangan, jerih, payah kita ketika tidak sesuai harapan. Ada kemerdekaan untuk kita ini takut hidup kalau tidak memiliki arti kalau tidak mencapai kesuksesan. Di dalam Kristus kita mendapatkan kemerdekaan itu. Injil itu mengubah gila kerja maupun benci kerja menjadi kita itu bekerja dengan penuh tanggung jawab kepada Sang Raja Bapak Ibu. Nah, sebagai penutup, mari kita membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Di dalam Dia kita boleh bekerja tanpa takut kehilangan arti. Karena nilai hidup kita tidak ditentukan oleh performa, melainkan oleh kasih Allah. Biarlah kita mengerjakan bagian kita, kerja kita dengan tanggung jawab. Kita harus kerja keras. Sebagai ucapan syukur kita harus kerja keras, itu harus. Di tempat ini filosofi kerja kita ada kata H, ya, tiroh itu ada togetherness, openness, respect, dan yang terakhir hard work. Di tempat ini kita budayakan kerja keras, itu harus. Tetapi kita tidak membudayakan gila kerja. Kita tidak membudayakan gila kerja. Kita tidak membudayakan workaholic. Apalagi kalau gila kerja itu hanya untuk mencari nilai hidup. Sama sekali itu tidak akan memberikan jawaban. Nilai hidup kita tidak ditentukan seberapa kita hebat, seberapa kita bekerja keras, lalu kita bernilai hidup kita, bukan. Tapi nilai hidup kita ditentukan oleh kasih Allah yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Yang sudah bekerja dengan sempurna. Mari kita berdoa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita merenungkan
kehidupan kita? Apakah hari-harimu penuh kecemasan karena pekerjaanmu? Apakah hari-harimu dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran karena pekerjaanmu? Apakah kamu merasa tidak cukup produktif sampai engkau merasa hidupmu tidak bernilai? Apakah engkau merasa mencari identitas diri melalui pekerjaan yang sedang dikerjakan? Mari berhenti sejenak. Mari kita datang kepada Kristus. Biarlah Tuhan bekerja menggantikan bebanmu, memberikan damai sejahtera di dalam hidupmu. Biarlah Kristus itu memberikan makna baru di dalam setiap pekerjaanmu. Dan membawa kita kepada satu perhentian yang sejati. Damai yang sejahtera. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada saat pagi hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman dari Kohelet yang mengingatkan kami. Makna sejati hidup kami bukan pada prestasi kami, bukan pada pencapaian-pencapaian kami, tetapi makna hidup kami yang sejati ketika Tuhan mengasihi kami. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan, kami semua yang ada di tempat ini, para pekerja, biarlah kami boleh bekerja dengan tanggung jawab. Kami boleh mengerjakan bagian kami seperti kami mengerjakan untuk Tuhan. Kami boleh mengimbangi dengan istirahat. Kami juga boleh tetap menjaga waktu-waktu kami dengan Tuhan. Dengan keluarga kami. Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu pada saat ini. Kami memohon, biarlah Engkau yang memampukan kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya kembalikan ke liturgus. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus. Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Puji Tuhan, diberikan kesempatan kepada kita semua untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa dilakukan dengan dua cara, secara tunai melalui amplop yang telah diberikan di depan, maupun secara QRIS yang ada di belakang saya atau di belakangnya amplop Tuadaya. Sambil kita mempersiapkan diri, mari kita mendengarkan berita gereja minggu ini. Welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. Jika Anda ingin lebih mengenal REX, silahkan dapat menghubungi nomor berikut ini. Puji Tuhan, pembangunan pagar dan ruang kelas di SMP Kristen Exodus Sorong terus mengalami perkembangan dari hari ke hari. Setiap dinding yang berdiri, setiap atap yang terpasang menjadi bukti nyata penyertaan Tuhan dalam pelayanan pendidikan di tanah Papua. Mari terus dukung pelayanan ini di dalam doa. Mari hadiri Discipleship Live hari Jumat 20 Juni 2025 pukul 18.30 di Rek Darmo. Mari daftarkan diri Anda melalui link berikut ini. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Tetap semangat, God bless you, see you next week. Baik, ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan Bapak Ibu. Yang pertama adalah
mengenai kelas MSK. Nah, kita bersyukur kemarin sudah selesai di batch bulan Maret ya kalau tidak salah. Dan kita akan memulai lagi batch bulan Juni atau angkatan bulan Juni. Kita akan memulainya jikalau Tuhan menghendaki pada minggu yang ketiga bulan Juni. Jadi saya memberikan kesempatan kepada minggu yang keempat ya, minggu yang keempat karena bulan ini ada minggu yang kelima ya. Jadi kalau Tuhan menghendaki kita akan memulai pada minggu yang keempat. Nah Bapak Ibu yang belum mengikuti MSK, mari silahkan bisa mendaftarkan diri melalui link yang sudah disediakan ya. Bapak Ibu bisa masuk di rek.or.id/nginden, nanti di situ ada bannernya untuk daftar MSK. Nah MSK onsite ini akan dilaksanakan setelah KU2, pukul 12.30 di tempat ini bersama-sama akan belajar begitu. Lalu yang berikutnya adalah Discipleship Night akan dilaksanakan di Darmo, Rek Darmo pada tanggal 20 nanti. Dan yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu, ayo kita mengikuti acara ini bersama-sama. Bapak Ibu yang kesulitan untuk menuju ke sana, nah gereja menyediakan transportasi. Nanti kita akan berangkat bareng-bareng dari tempat ini ya. Karena memang Rek Darmo ada di Surabaya Barat, nah, membutuhkan perjalanan yang lumayan. Jadi beberapa orang mungkin kesulitan. Nah bisa kumpul bareng di tempat ini ya. Yang penting Bapak Ibu mendaftar di link yang sudah disediakan. Nanti akan dihubungi keberangkatannya. Nanti kita akan janjian di tempat ini berangkat bareng-bareng ya. Setelah ini langsung mendaftar. Ada banyak hal yang kita dapatkan. Ya mungkin kan pertanyaannya begini, apa yang aku bisa dapatkan dari kegiatan ini? Nah di dalam kegiatan ini nanti kita akan dijelaskan sekali lagi mengenai pentingnya pertumbuhan kerohanian, mengenai sarana anugerah yang Tuhan sediakan melalui gereja ini, melalui kelompok kecil, melalui DG. Lalu kita juga akan mendapatkan bagaimana kesaksian orang-orang yang sudah mengikuti DG selama ini, mereka diubahkan, mereka diberkati. Nah itu secuil bagian yang nanti kita akan saksikan atau kita akan nikmati di acara Discipleship Night ini. Jadi silakan bisa mendaftarkan diri. Lalu yang berikutnya untuk Cube Camp ya, campnya remaja. Bisa mendaftar dan ini masih dibuka, pesertanya terbatas, nanti akan dilaksanakan di Villa Panorama. 250.000 per orang itu sudah all in semuanya. Lalu juga kegiatan bulan ini ada SAL, Sekolah Minggu, akan diadakan di tempat ini pada tanggal 26 sampai dengan 28 Juni. Jadi anak-anak tidak akan menginap tetapi akan dimulai dari pagi sampai sore. Nah dengan kegiatan, dengan permainan, dengan banyak hal yang sudah disiapkan oleh guru-guru sekolah minggu. Nah silakan Bapak Ibu bisa mendaftarkan anak-anaknya di link yang sudah disediakan ini ya. Dan biayanya itu adalah 150.000 untuk semua peralatan, kegiatan, makan dan lain sebagainya. All in juga di tempat ini. Jadi Bapak Ibu bisa segera mendaftarkannya. Nah itu saja yang ingin saya sampaikan sebelum kita berdoa. Apakah ada yang baru pertama kali mengikuti ibadah di tempat ini, bisa angkat tangan sebentar yang baru pertama kali. Angkat tangan sebentar, ada? Oke, jikalau tidak ada mari semuanya bangkit berdiri. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Yang pertama kita berdoa untuk kesehatan kita semuanya. Kita berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan imunitas yang tinggi. Kita juga berdoa menyerahkan untuk beberapa jemaat yang sudah lanjut usia. Biarlah Tuhan memberkati dan menguatkan, juga untuk beberapa jemaat yang sedang lemah tubuh. Kita juga berdoa menyerahkan untuk acara Discipleship Night. Biarlah Tuhan yang menolong, dan juga berdoa untuk bangsa negara di dalam kondisi ekonomi yang kurang baik ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu, kami menyerahkan untuk persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang akan menerima, Engkau yang akan memberkati. Tuhan pakai
untuk kemuliaan Tuhan. Engkau memberkati anak-anak Tuhan yang sudah mengumpulkan. Kiranya Engkau juga yang akan terus memelihara mereka. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk kesehatan jemaat Tuhan. Biarlah Engkau yang akan memberkati, Engkau yang akan menolong kami, berikan imunitas yang tinggi di tengah-tengah isu tentang merebaknya COVID di beberapa negara. Dan kami berdoa Tuhan yang akan menolong kami semua, bangsa Indonesia ini memiliki kesadaran yang tinggi tentang kesehatan, tentang pola hidup sehat. Kami berdoa Tuhan Engkau yang akan menolong kami. Kami berdoa juga menyerahkan untuk beberapa jemaat yang sedang lemah tubuh karena sakit atau lemah tubuh karena sudah lanjut usia. Tuhan Engkau juga yang akan menolong mereka, berikan hati yang terus berharap, terus bersandar kepada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap usaha, pengobatan, perawatan, Tuhan yang akan menolong dan memberkati. Pada saat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk Discipleship Night. Kami menyerahkan untuk panitia yang mempersiapkan. Tuhan berkati juga untuk anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan. Biarlah mereka boleh mengikuti dengan sukacita. Kami bersama-sama boleh belajar bersama pentingnya pemuridan, pentingnya kami boleh bertumbuh bersama-sama di dalam bagian tubuh Kristus. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa negara kami di tengah-tengah perekonomian yang kurang baik. Kiranya Tuhan yang akan menolong, Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa ini boleh mengambil kebijakan yang mensejahterakan dan membangkitkan perekonomian rakyat. Terima kasih ya Tuhan. Kami menaikkan doa kami pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah berkat dari Allah Tritunggal yang akan dilimpahkan bagi kita semuanya. Kiranya Allah Bapa yang akan memberkati dan melindungimu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang telah bekerja dengan sempurna memberikan arti dan damai di dalam setiap kehidupanmu hari lepas hari. Allah Roh Kudus yang telah dimeteraikan di dalam hatimu juga akan senantiasa menolong, menuntunmu, memberikan hikmat, kekuatan dan penghiburan. Segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagimu, dan terimalah semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, mengambil waktu teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semuanya. Di bawah ada konsumsi, kita nikmati bersama-sama sambil bercengkerama satu dengan yang lain. Tuhan memberkati.